Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Kojah Sastra. Seperti biasa di malam Jumat ada siaran Kojah Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik ya. Dan kita akan ngobrol seputar dunia kesusastraan pastinya. Dan ini sudah episode ke-265 ya. Wow. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali membaca sepak terjang dan juga rekam jejak ya dari salah seorang sastrawan Indonesia yang luar biasa ya. Beliau ini bisa dibilang sebagai seorang seniman serba bisa, karena tidak hanya dikenal sebagai sastrawan tapi juga seorang jurnalis, ilustrator, penerjemah, terus apa lagi, sutradara teater ya, dan banyak lagi. Yang jelas nama beliau tidak bisa dilepaskan dari hasanah sastra Indonesia, dan penyair ini telah mendobrak belantika seni di Indonesia dengan salah satu karya yang penting dari beliau, dan ini menjadi gagasan mengenai sebuah gagasan baru dalam dunia puisi Indonesia, yaitu puisi Mbeling. Ya, beliau dikenal sebagai pendobrak tradisi puisi yang mengenalkan puisi Mbeling, serta beberapa dia juga seorang pemusik ya. Nah, ada juga ya Oreksas, ini sebagai bentuk pemberontakan terhadap tatanan masyarakat yang kaku pada dekade 70-an. Nah, kita akan bahas beliau. Siapa beliau? Ya, dia adalah Remy Silado. Remy Silado ya. Nah, ya beberapa waktu lalu ya sebelum beliau meninggal, Remy Silado sempat menggelar sebuah pameran bertajuk Remy Silado 23761. Ini angka nada ya, yang ditempatkan di pameran ini ditempatkan di lantai 4 Perpustakaan Jakarta Cikini dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Berlangsung antara tanggal 17 Maret sampai 7 April 2023. Nah, pameran ini menampilkan memorabilia, manuskrip, lukisan serta karya-karya seniman yang nyentrik ini, Remy Silado. Dan sebagai seniman yang serba bisa, Remy Silado ya, selain tadi dikenal sebagai seorang sastrawan, beliau juga seorang sutradara teater, juga munci atau ahli bahasa. Nah, dari pameran Remy Silado ini ada banyak momen yang penting dalam perjalanan hidup Remy yang tutup usia pada usia 77 tahun pada tanggal 12 Desember 2022. Nah, ya, sekilas mengenai Remy Silado ini, beliau lahir di Malino, Makassar Selatan, dari pasangan Johannes Hendrik Tambayong dan Juliana Katerina Panda. Dia lahir pada tanggal 2 Juli 1945. Nah, dalam pendidikan, ia menamatkan sekolah dasarnya di Makassar, kemudian melanjutkan pendidikannya di Semarang pada tahun 1954, dan di ibu kota Jawa Tengah inilah Remy mulai menggeluti dunia seni. Nah, adapun pentas pertama Remy
sebagai seorang sutradara itu bisa kita lihat melalui drama berjudul Midsummer Night's Dream karya Shakespeare yang pada tahun 59. Nah, setelah itu Remy juga sempat belajar di Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI) ya. Terus juga berpindah ke Akademi Seni Rupa Indonesia di Solo serta Akademi Bahasa Asing di Jakarta. Nah, sukses menggelar berbagai pementasan, Remy sebagai seorang seniman, beliau tidak lekas-lekas puas ya, rupa-rupanya berpuas diri ya. Tetapi pada dekade tahun 70-an dia kembali mendobrak jagat sastra Indonesia dengan puisi beling yang diproklamirkan lewat majalah Aktuil. Dan pada waktu itu banyak penyair yang terpengaruh dengan gagasan puisi beling ini. Salah satunya adalah Yudhistira AN, sampai juga sastrawan Seno Gumira Aji Dharma. Dan seperti dikatakan oleh Remy, kata Remy ini ya, saya memilih kata beling sebab dalam bahasa Jawa memiliki makna nakal tapi sembodo. Artinya nakal yang ya ada konsekuensi yang kemudian benar-benar konsekuen ya dengan kembelingannya itu tadi, dengan kenakalannya. Ini beda dengan sikap pemberontakan Rendra kata dia terhadap kemapanan lewat kemah kaum urakan yang digelar di Yogyakarta. Nah, itu yang dikatakan oleh Remy pada saat orasi sastra ya mengenang Rendra di Taman Ismail Marzuki beberapa waktu lalu. Nah, tidak lama setelah itu gini kawan. Pada tahun 1976, Remy kemudian menikah dengan Marie Louise ya. Nah, momen pengikatan jiwa ini berlangsung dengan unik. Apa yang membuat itu unik? Karena kedua pengantin ini saat upacara pernikahan mengenakan pakaian dengan tema hitam putih layaknya karya-karya lukis yang dibuat oleh Remy Silado yang identik dengan warna hitam dan putih. Nah, selain aktif menulis puisi, prosa dan juga melukis ya, Remy ternyata juga dikenal sebagai seorang aktor yang cemplang saat berakting di depan layar atau di atas panggung. Nah, hal ini terbukti saat dia dinominasikan sebagai aktor pendukung terbaik film Festival Film Indonesia atau FFI lewat film Tinggal Sesaat Lagi pada tahun 1986. Nah, setahun kemudian dia kembali dinominasikan sebagai aktor pendukung terbaik dalam festival yang sama lewat film Akibat Kanker Payudara yang disutradarai oleh Frank Rorim Pandi. Nah, pada tahun tidak hanya itu ya, pada tahun 90 Remy juga kembali mendapatkan nominasi lewat film 2 dari 3 Laki-laki karya Edward Pesa Sirait. Ya, namanya seniman yang satu ini, sastrawan yang satu ini sangat fenomenal. Dan itulah kenapa saya akhirnya ingin menghadirkan profil Remy Silado pada malam hari ini. Oke, ada yang gabung lewat TikTok nih. Siapa ini? Navi 62 ngoceh ngomongin hal-hal yang tidak receh. Oke, thank you ya. Nah, selain aktif di dunia teater nih kawan, dan juga film lewat grup asuhannya di Akademi Sinematografi Bandung yang bernama Teater 23761, notasi Remy Silado ya. Remy Silado atau yang karib dikenal juga dengan nama Yapi Tambayong ya, juga dikenal sebagai novelis dengan segudang karya yang bermutu. Nah, ada yang pernah baca novel karya Remy Silado? Barangkali apa kira-kira yang pernah dibaca? Keren-keren loh novelnya. Nah, sepanjang hidupnya ini kawan, sebagai novelis ya, Remy telah menulis setidaknya ada
lebih dari 50 judul novel. 20 diantaranya novel anak-anak dan 30-an novel dengan tema keluarga. Nah, beberapa diantaranya yang populer adalah Cabaukan. Nah, kalau yang Cabaukan ini cukup fenomenal pada waktu itu ya. Karena pada saat itu sempat juga dibikin filmnya Cabaukan ya, dibintangi oleh Ferry Salim. Sama Lola Amaria. Oh, keren. Dan syutingnya juga lumayan menarik ya, karena mengambil setting zaman dulu ya. Jadi sempat juga mengambil di mana? Di Lasem ya, terus kemudian untuk rumah Tan Peng Liangnya, tokoh Tan Peng Liang yang dimainkan oleh Ferry Salim, terus kemudian di Jakarta kota lamanya, terus kemudian Semarang juga sempat dijadikan lokasi untuk syuting Cabaukan. Saya nggak mampir ke Pekalongan ya, padahal pecinan di Pekalongan juga saya kira masih sangat otentik ya. Ada beberapa rumah-rumah pecinan di Pekalongan ini yang masih cukup mempertahankan keaslian bentuk bangunan atau konstruksi atau arsitekturnya. Nah, sayang kok enggak ya. Barangkali lewat aja ya. Ya, sepanjang hidupnya sebagai novelis, kemudian dia juga ada juga ya novel yang berjudul Kerudung Merah Kirmizi yang terbit pada tahun 2022 ya. 2002. Dan novel ini berhasil meraih penghargaan Khatulistiwa Award di tahun yang sama 2002. Kemudian Namaku Matahari ini terbit pada tahun 2010 yang mengambil tema sejarah sosok spionase dalam Perang Dunia yang bernama Margareta Zelle. Nah, tidak hanya itu, kemampuan berbahasa Remi juga patut diacungi jempol kalau Anda pernah membaca buku yang non sastra ya. Misalkan 123 ayat-ayat tentang seni, kita akan mendapati bagaimana kemudian Remi ini mampu menguasai betul bagaimana kemudian sejarah bahasa Melayu dan bagaimana kemudian beberapa kesalahan-kesalahan di dalam penggunaan bahasa Melayu yang kemudian diambil oleh bahasa Indonesia. Wah, keren. Saya juga membaca itu, ini mantap nih. Apalagi ketika bahas soal sastra. Beliau tidak hanya berbicara sastra Indonesia, tetapi juga sastra dunia, sastra Cina, sastra India, ya, terus kemudian sastra Indonesia, sastra Melayu, dan lain sebagainya. Nah, jadi setidaknya ya, sebagai seorang yang punya keterampilan atau menguasai bahasa, dia ini bisa menguasai hampir 8 bahasa di dunia dan layak menyandang julukan poliglot atau munshi, seorang pakar dan ahli bahasa. Nah, adapun beberapa bahasa yang dikuasai diantaranya adalah bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Arab, bahasa Yunani, Inggris, Belanda, Indonesia, dan juga bahasa Jawa. Padahal dia ini orang Minahasa, orang Makassar. Tentu bahasa Makassar juga menjadi bagian dari kehidupan dia ya. Nah, bagi Gen Hype yang penasaran, kita akan coba ulik lagi lebih dalam mengenai sosok yang satu ini ya. Jadi tetap kupingin FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, karena masih banyak hal yang akan saya bagikan kepada Anda, tentunya hanya di Koja Sastra yang disiarkan dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Oke, ada yang ingin komen? Nah, silakan. Kalau misalkan Anda punya catatan mengenai tokoh yang satu ini ya, melalui tentang Remi Sirado ya, boleh disampaikan melalui WhatsApp juga boleh di 0855420912, atau juga bisa ya melalui live TikTok saya, tukang ngoceh. Atau juga melalui telepon kalau misalkan berani nih di 0285424474 ya. Oke, saya tunggu komen-komen dari Anda. Nah, sembari menunggu komen-komen dari Anda, saya ingin hadirkan terlebih dahulu satu nomor
lagu yang dibawakan oleh Irama Pantai Selatan yang judulnya ini aja deh. Di wajahmu ku melihat dunia. Kayak apa kira-kira? Yuk kita simak di sini. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Berjalan dalam gelap malam, diterangi rembulan, menyinari kita untuk melihat dunia, untuk melihat dunia. Yang ternyata ada di wajahmu. Tak kusangka aku melihat dunia di wajahmu. Oh sayangku, kaulah duniaku. Ya, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan masih kita bahas satu topik kita pada malam hari ini mengenai sepak terjang sang pembangkang yang brilian. Namanya Remy Selado. Ya, nama ini mulai tersohor ya pada tahun 70-an, awal 70-an setelah meletusnya atau dengan mencetuskan gerakan puisi Mbeling. Ya, sebuah gerakan anti kemapanan yang mendobrak pakem penulisan puisi pada zamannya. Dan puisi Mbeling ini cenderung bebas, liar dan mengikuti kehendak penulisnya. Nah, tidak jarang puisi ini juga mengandung kata-kata yang dalam tanda kutip terkesan vulgar. Ya, sosok Remy semakin dipandang kontroversi pasca membuat cerita bersambung Oreksas, singkatan dari organisasi seks bebas. Nah, kisah tersebut terinspirasi dari gaya hidup orang muda di Bandung di era 60-an yang dipandang serupa dengan budaya flower generation di Amerika Serikat.
Nah, kelak Oreksa ini berkembang menjadi pementasan teater dan judul album musik Remy. Nah, barangkali ada baiknya ya kita coba ulik apa sih Flower Generation. Nah, yang dimaksud ya. Nah, ini dia. Jadi, Flower Generation ini istilah yang digunakan untuk menyebut gerakan subkultur hippie pada tahun 60-an di Amerika sana yang menolak konvensionalisme dan perang dengan simbolisme perdamaian, cinta, dan kebebasan ditandai dengan pakaian warna-warni, aksesoris bunga, musik folk, dan juga slogan perdamaian dengan bunga, peace and love, sebagai bentuk perlawanan non-kekerasan seperti yang digambarkan dalam foto ikonik Flower Power. Nah, ciri-cirinya nih ya, simbolisme bunga. Nah, ini bunga ini digunakan sebagai lambang cinta, kedamaian, dan keindahan bertentangan dengan kekerasan dan perang. Kemudian pakaian dan tampilannya ya. Ini pakaiannya berwarna cerah, motif bunga, pakaian gaya bohemian, rambut gondrong, dan aksesoris alam. Nah, mirip banget ya pakaian-pakaian yang kadang-kala dikenakan oleh Remy Selado. Nah, ini dia. Nah, nilai dan ideologi yang dianut oleh Flower Generation ini menganut perdamaian anti perang Vietnam pada waktu itu, karena memang Amerika pada saat itu sedang gencar-gencarnya menggempur Vietnam ya. Nah, kemudian cinta bebas. Nah, ini dia yang agak kontroversi ya, keadilan sosial dan penolakan terhadap otoritas tradisional. Lalu musik dan seninya. Nah, musik dan seni dari Flower Generation ini adalah musiknya folk and rock, menjadi bagian penting serta seni yang terinspirasi oleh alam. Jadi gambar-gambar yang memuat bunga-bunga ya. Ini kayaknya apa ini? Ini bisa menjadi inspirasi buat mereka. Terus gaya hidupnya santai, komunal, dan mencari kebebasan spiritual. Oke, saya sapa dulu ya yang sudah ikutan hadir di TikTok live saya. Ada Nur Hasim. Baru lihat Kang Mas Ribut nih secara langsung, mantap. Biasanya dengerin suaranya, baru lihat priayinya. Oke, matur nuwun ya. Oke, itu dia sekilas mengenai Flower Power Generation ya di Amerika. Nah, ini pula yang kayaknya menjadi inspirasi bagi Remy Selado untuk membuat judul cerita bersambung Areksas yang kemudian berkembang menjadi pementasan teater dan album musik. Nah, kaum milenial mungkin lebih mengenal Remy melalui film Cabaukan ya, yang diadaptasi dari novelnya Cabaukan, Hanya Sebuah Dosa. Nah, film ini mengisahkan dinamika kehidupan serta interaksi romantis antara masyarakat Tionghoa dengan Indonesia pada masa lampau yang mencerminkan perbedaan kelas sosial. Nah, ini menarik ya, kalau film yang satu ini saya sempat nonton beberapa kali film ini dan juga membaca novelnya. Dan memang ya kalau memang beda ya antara novel dengan film, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan referensi yang cukup lengkap melalui membaca novel sekaligus menonton filmnya. Tapi yang paling penting adalah di dalam film ini sebenarnya di dalam novel ini sebenarnya Remy Selado ingin kalau di filmnya ini ingin menonjolkan bagaimana kemudian peran orang-orang Tionghoa di dalam pergerakan nasionalisme. Nah, yang kemudian diwakili atau direpresentasikan melalui peran Tan Peng Liang, ya, tokoh yang dimainkan oleh Ferry Salim pada waktu itu ya dalam film itu. Dan memang ini menjadi menarik ya, karena sebenarnya peran dari saudara-saudara kita yang Tionghoa ini tidak melulu ya, bukan berarti tidak ada, tetapi ada, faktanya ada. Dan mereka juga ikutan bergabung dalam gerakan-gerakan kawan-kawan pergerakan nasionalis pada waktu itu, terutama yang menyokong pendanaan.
Nah, disitulah yang menarik. Meskipun memang di dalam upaya untuk memberikan dukungan itu ada intrik, ada konflik di antara sesama Tionghoa. Ini menarik. Coba deh dicari di mana, di YouTube barangkali ada ya, atau baca deh novelnya Cao Baukan ya. Nah, itu menarik banget. Dan romantismenya, wow, cerita romantisnya, cerita cintanya antara Tan Pengliang dengan siapa ya, tokoh siapa sih aku lupa, tapi yang dimainkan oleh Lola Amaria ya. Ini jadi menarik karena bagaimana ya rasanya percintaan antara seorang pengusaha yang sudah besar ya, namanya, terus kemudian dengan seorang penari cokek. Nah, baca aja deh novelnya. Malam ini saya pengen ngobrolin soal penulisnya aja. Ya, Remy ini sering dianggap sebagai seniman yang nyentrik, bukan hanya karena penampilannya yang hampir selalu didominasi warna hitam atau putih, melainkan juga karena konsistensinya dalam melabrak status quo budaya kreatif. Tapi ada pula yang menganggap Remy sebagai sosok brilian karena ia adalah seorang poligot. Sebutan orang yang pandai dalam berbagai bahasa. Nah, setidaknya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, ada 8 bahasa yang dia kuasai. Nah, semasa hidupnya hari-hari Remy dihabiskan untuk menulis, dan jika dihitung ia telah menghasilkan ratusan karya tulis dan semuanya diketik menggunakan mesin ketik. Jadi belum menggunakan komputer. Ya, nama Remy sebenarnya adalah Yusbal, anak perang Immanuel Panda Abdil Tambayong. Banyak yang berkata bahwa nama Remy Silado ini terinspirasi dari salah satu nada lagu karya musisi The Beatles. Tapi menurut Boy Worang, sahabat karib Remy, nama tersebut sesungguhnya berasal dari gabungan tanggal dari hari spesial Remy, yaitu 23 Juli 1961, yang kemudian dikemas dalam bentuk notasi. Nah, hari itu spesial baginya karena itu adalah tanggal ketika ia pertama kali mencium seorang perempuan. Ada ya, tapi gitulah uniknya. Nah, Boy juga sempat bercerita kalau Remy ini memiliki banyak nama samaran. Nah, beberapa diantaranya adalah Alif dan Nyamunshi. Jadi kalau misalkan Anda pernah membaca buku, novel atau apapun, atau karya-karya tulis lainnya, atau mungkin lukisan yang di situ disebut nama Alif dan Nyamunshi, itu adalah Remy Silado. Ada juga nama lain Dova Sila dan Julian C. Panda, nama ibu Remy. Remy memakai nama samaran itu untuk setiap tulisan yang terbit selain di Aktuil. Waktu itu ia masih bekerja di majalah itu masalahnya. Jadi di luar itu dia mencoba untuk menuliskannya dengan nama samaran. Oke, Redup Asa, gimana kabar? Oke. Nah, sebagai contoh nih ya, penggunaan nama samaran. Ada nama Alif dan Nyamunshi. Ini biasanya dipakai dia untuk karya non-fiksi yang berhubungan dengan ranah keilmuan. Nah, sementara Julian C. Panda dipakai saat menulis karya-karya yang bernuansa religi. Oh gitu ya. Dan dia juga suka pakai nama samaran saat menulis tentang karya temannya sendiri. Gitu ya. Ini untuk menghindari konflik barangkali ya. Konflik personal antara. Kadang gini ya, di dalam dunia kepenulisan, dalam dunia karya, seniman itu kan kadang-kadang sering iseng ya. Sering iseng membuat kritik ya, membuat tulisan artikel-artikel kritik terhadap karya seni kawannya sendiri gitu kan, yang kadang-kala tajam. Kalau Remy ini tajam sih kritiknya. Nah, itu mungkin yang membuat akhirnya dia harus terpaksa menggunakan nama-nama samaran. Nah, itu dia. Nah, Remy Silado
ini ternyata punya kegemaran membaca. Ini sudah sejak kelas 5 SD. Pada waktu itu dia sudah membeli buku-buku berbahasa Inggris, gemar membaca buku-buku teologi dan mengagumi tokoh-tokoh sejarah. Nah ini nih bagi Gen Z, Gen Alpha ya. Bagi Bapak Ibu ya yang punya anak-anak Gen Z, Gen Alpha. Nah ini kayaknya penting nih supaya dibiasakan membaca anak-anaknya. Ya biar sekeren Remy Silado lah ya. Ya pada tahun 1954 Remy dan keluarga pindah ke Semarang dan dia menetap di sana sampai lulus SMA. Kemudian Remy merantau ke Solo, kuliah di sana di Akademi Teater Nasional Indonesia, kemudian memulai karir di media massa sebagai wartawan dan karir jurnalistiknya dimulai di Sinar Harapan. Nah, ini sebuah media koran yang sangat populer pada masa itu ya. Kemudian dia juga sempat bekerja sebagai redaktur pelaksana majalah Tempo di Semarang. Lantas mengembangkan karir di bidang pendidikan sehingga pada tahun 71 ya, Remy menjadi dosen di Akademi Sinematografi Bandung. Dan dia mengajar mata kuliah dramaturgi, ikonografi. Nah, ikonografi ini erat kaitannya dengan semiotik ya. Kemudian tata rias. Namun ia tidak serta-merta memutus karir jurnalistiknya. Nah, setahun setelah ia bergabung sebagai redaktur di majalah Aktuil. Nah, Aktuil ini adalah majalah musik populer pada waktu itu dan menjadi sumber inspirasi serta informasi bagi generasi muda di kala itu. Nah, Remy saat itu memanfaatkan posisinya sebagai redaktur untuk menyampaikan ide-ide serta pola pikir kritis yang menurutnya penting dimiliki oleh kaum muda. Nah, salah satunya adalah berpikir kritis dalam ranah sastra, khususnya puisi. Sementara majalah Tempo yang sempat menjadi tempat dia bernaung, ini juga pernah menyatakan bahwa ide dasar puisi Meling adalah perlawanan terhadap lanskap sastra pada awal tahun 70-an. Nah, pada masa itu ada anggapan bahwa seseorang akan dipandang sebagai penyair sungguhan bila karyanya pernah dimuat di majalah sastra Horizon. Nah, puisi Meling ini hadir untuk menantang anggapan tersebut. Karena bagi Remy, setiap orang punya hak yang sama untuk membuat puisi dengan caranya masing-masing. Jadi tidak perlu ada patokan pada langgam ataupun tema tertentu seperti percintaan atau romansa yang kerap ditemui dalam puisi-puisi di Indonesia pada masa itu. Dan menurutnya perlu juga ada pemikiran baru terhadap sastra Indonesia. Tidak menjadi tawanan sastra angkatan pujangga baru. Dan dikatakannya ini ditujukan untuk Indonesia abad ke-21. Itu yang pernah ia tulis di majalah Tempo edisi 27 Januari 2013. Ya, Remy Silado agaknya menghadirkan warna baru dalam dunia sastra terutama puisi di Indonesia. Nah, bagaimana dan seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif karena masih akan saya bahas bersama Anda tentang ketokohan yang satu ini, Remy Silado. Tapi sebelumnya kita terima dulu persembahan dari salah satu band yang unik ya, karena alat musiknya dibuat dari genteng rumah ya. Dari Majalengka ya, Jatiwangi khususnya. Nah, ada Lair yang membawakan satu lagunya Biru Beriak. Oke, saya masih akan bersama Anda di Koja Sastra dan masih akan saya kupas tuntas sampai selesai mengenai ketokohan Remy Silado ya. Ada yang punya kenangan dengan karya-karyanya Remy Silado? Boleh berbagi ya melalui WA, boleh di 0855420912 ya. Ada Bu Yuli, hai.
di live TikTok. Gimana kabar Bu Yuli ya? Oke deh, kita ini dulu deh ya. Dengerin satu lagu dulu. Lahir Biru Beriak. Memasuki musim liburan Natal dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan kembali menghadirkan program angkutan motor gratis atau MOTIS menggunakan moda transportasi kereta api untuk perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan tertib. Program MOTIS Angkutan Motor Gratis 2025 dirancang untuk membantu masyarakat membawa sepeda motor tanpa resiko kelelahan akibat berkendara jarak jauh, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat. Dengan layanan yang terjadwal, fasilitas yang terstandar, serta prosedur keamanan yang ketat,
Program ini memastikan perjalanan Anda dan keluarga tetap nyaman selama liburan akhir tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui kanal resmi program Motis Kementerian Perhubungan, nusantara.kemenhub.go.id dan IG Motis_DJKA. Kuota terbatas dan pendaftaran dibuka dari 1 Desember hingga 29 Desember 2025. Ada kabar baik nih, masa pendaftaran juga ditambah dari 1 sampai 4 Januari 2026. Rayakan Natal dan liburanmu, nebeng Motis aja. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Aduh, usaha lagi seret banget. Tagihan numpuk, modal makin tipis. Aku butuh dana cepet ini. Tenang Din, kamu udah coba ke PT BPR BKK Batang belum? Mereka lagi ada promo bikin FOMO loh. Promo bikin FOMO? Emang ada apa? Ada banyak hal. Salah satunya nih, suku bunga kreditnya cuma 0,67% per bulan flat. Kamu bisa ajukan mulai dari 100 juta dan cicilannya bisa sampai 48 bulan. Tapi cuma sampai 25 Desember, Din. Wah, itu sih solusi banget buat aku. Yuhu, promo bikin FOMO dari PT BPR BKK Batang Perseroda hadir buat kamu yang butuh dana cepat dan ringan. Suku bunga kredit cuma 0,67% per bulan, flat tanpa kejutan. Plafon kredit mulai dari 100 juta rupiah dan angsuran bisa sampai 48 bulan. Buruan, program ini cuma sampai 25 Desember. Jangan sampai ketinggalan, apalagi nyesel di akhir tahun. Langsung aja ajukan ke kantor pusat operasional Jalan Yosudarso, Karangwidoro, Batang. Telepon 0285 391178 atau WhatsApp di 0813 2914 3536. Bisa juga ke kantor cabang terdekat. Cabang Batang Kota, cabang Tulis, cabang Gringsing, cabang Limpung, cabang Bawang, cabang Reban, cabang Wonotunggal, kantor kas Pecalungan, dan kantor kas Pasar Batang. PT BPR BKK Batang, solusi kredit tanpa ribet. Mau punya emas batangan 24 karat tapi belum cukup dana? Tenang, Pegadaian punya solusinya. Pegadaian Cicil Emas. Bersama Pegadaian, kamu bisa punya emas batangan 24 karat dari Galeri 24 dengan cara dicicil yang fleksibel dan menguntungkan. Mau mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram? Bisa banget. Tenor sampai 36 bulan dengan cicilan tetap meski harga emas naik. Dan ada promo menarik loh yang sayang banget buat dilewatkan. Cicil emas seru untuk pembelian 1 hingga 5 gram. Diskon uang muka hingga Rp30.000 per gramnya. Arisan emas bareng teman, diskon uang muka Rp50.000 per gram. Cicil emas gemar juara, diskon uang muka dari Rp25.000 hingga Rp40.000 per gram tergantung tenor dan berat emas. Dan spesial untuk calon jemaah haji ada bonus potongan Rp70.000 per gramnya. Kalau mau lunas cepat ada diskon pelunasan juga loh. Dengan uang muka hanya 15% dan emas bisa dijual kembali di Galeri 24 dengan gampang dan aman tentunya. Langsung yuk simulasikan cicil emas kamu melalui aplikasi Pegadaian Digital yang bisa kamu unduh di Play Store maupun App Store. Promo berlaku sampai 30 September dan 31 Desember 2025. Yuk manfaatkan sekarang juga. Pegadaian, atasi masalah tanpa masalah. Bersama Pegadaian. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif ya. Dan masih kita bahas satu topik kita malam hari ini tentang remisi lado. Oke, saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 08554200912. Ada siapa nih? Sifron Nur alias Pak Ipung di Bendan. Selamat malam Mas Ribut, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tema Koja Sastra malam hari ini bagus banget nih. Oke banget katanya. Sastrawan idola kita yang berjaya pada masanya. Ya, ketika kita masih SMP tahun 70-an. Wah, kalau saya SMA tahun berapa ya? Jauh nih. Dan SMA tahun 80-an. Nah, tahun 80-an saya baru SD. Nah, remisi lado Yapi Panda Abdil Tambayong. Karya beliau yang kita sukai adalah Cabaukan, yang berarti hanya sebuah dosa, dan Paris Van Java. Excellent, nice, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ipung di Bendan ya. Nah, kita lanjut ya, ngobrolin soal remisi lado yang nampaknya tokoh yang satu ini sangat-sangat kontroversi pada waktu itu ya, pada masanya. Karena beliau ini berusaha mencoba membawa pembaruan dalam penulisan puisi, terutama dengan mengusung topik atau tema besar puisi beling. Ya, remisi lado dengan puisi belingnya menghadirkan warna baru dalam dunia sastra. Dan dia meyakini generasi muda, kata dia, harus berani menantang tatanan seni yang telah mapan serta melawan pola pikir konvensional. Nah, ini kayaknya yang perlu digarisbawahi ini. Ini yang menarik ya dari gagasan remisi lado ini, bahwa tatanan yang konvensional ini mestinya sudah harus selalu diubah dan selalu dirombak gitu ya, supaya ada pembaruan, ada penyegaran, dan terus menerus ada inovasi ya, nggak cuman kreasi tapi inovasi. Nah, makanya di era sekarang kayaknya upaya untuk melakukan inovasi ini sangat-sangat cukup terbuka, apalagi dengan era digital seperti sekarang ya, yang membuat kita punya akses untuk membuka informasi-informasi terbaru dan lain sebagainya. Oke. Nanti ya, pragmatis ya. Oke deh. Oke, nanti aku cari pragmatis dari grup band pragmatis ya. Oke deh, nanti aku cariin. Nah, terus yang terpenting lagi adalah untuk merefleksikan semangat pemberontakan ini ya, dalam tanda kutip pemberontakan dalam kesenian. Dia memilih kata beling yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya nakal, namun tetap disertai sikap yang memahami aturan dan bertindak dengan konsisten. Nah, itulah yang disebut sebagai puisi beling ala remisi lado. Nah, sejak rubrik puisi beling terbit, pengaruh majalah Aktuil terhadap kalangan remaja semakin membesar kala itu, dan puisi beling ini menarik perhatian orang muda yang gelisah. Nah, sementara kepada Tempo, majalah Tempo, Remi bercerita bahwa sejak membuka rubrik puisi beling, banyak anak muda yang mengirimkan puisi kepadanya. Di antara mereka terdapat sastrawan Seno Gumira Aji Dharma, Norka M. Marsadi, terus kemudian Yudhistira Masardi. Dan saat itu sebagian besar pengirim puisi masih duduk di bangku SMA dan kuliah. Nah, ini dia. Kayaknya Koja Sastra harus bisa nih yang seperti ini nih. Yuk kawan-kawan yang ada di Pekalongan dan sekitarnya ya, yang punya karya puisi, boleh dong dikirim puisi belingnya atau puisi apalah ya. Kayaknya perlu nih. Saya mencoba untuk membuat apa ya istilahnya, kalau bahasanya meminjam bahasanya Sutarji, kredo. Wah, ini kayaknya perlu nih ada kredo dalam puisi. Nah, ini yang harus saya rumuskan nih. Yang khas Pekalongan misalnya ya, atau yang khas kekinian gitu ya. Oke deh.
Nah, ada beberapa contoh puisi beling karya Remy. Di antaranya yang pertama nih ya. Terima kasih Tuhan atas hidangan ini. Berhubung Boti tiba-tiba kentut, terpaksa amin kami ganti dengan jancuk. Itu puisinya. Beling ya. Terus yang kedua nih contohnya. Sudah jatuh dihimpit tangga, hendak berdiri di gonggong anjing. Begitu lari terbirit, malah menginjak tai. Wah. Aduh, sial banget nasibnya ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah ini nih. Belajar menghargai hak asasi kawan. Jika laki mahasiswa, ya perempuan mahasiswi. Jika laki saudara, ya perempuan saudari. Jika laki pemuda, ya perempuan pemudi. Jika laki putra, ya perempuan putri. Jika laki kawan, ya perempuan kawin. Ya kawan, kawin. Ya jangan ngintip. Asik juga ya. Terus ada lagi nih satu. Orang Perancis berpikir, maka mereka ada. Orang Indonesia tidak berpikir, namun terus ada. Wis, itu dia. Jadi puisi beling ini juga menginspirasi banyak seniman Indonesia seperti pelukis Jaihan Sukmantoro, terus kemudian penyair Joko Pinurbo untuk menciptakan karya serupa. Nah, begitulah pengaruh puisi beling yang dibawa oleh Remy Selado. Dan sepertinya memang ya belakangan ini semakin hari semakin menarik kalau kita membaca banyak puisi ya, gaya yang bahkan ini Danarto, terus kemudian siapa lagi, Sindunata dan lain sebagainya. Ini juga banyak membuat puisi-puisi beling. Lalu apa yang terjadi dengan mesin ketiknya Remy Selado? Nah, ini ada satu tulisan yang menarik ya. Sampai saat ini mesin ketik Remy rupanya masih utuh ya, dan menjadi satu-satunya benda di atas meja kerjanya yang dikelilingi ribuan buku koleksinya. Amy Lois Tambayong, istri Remy, mengatakan bahwa sebagian besar waktu Remy di rumah rupa-rupanya dihabiskan di ruang kerjanya. Nah, selesai menulis, Remy biasa meminta pendapat Amy tentang cerita yang sedang digarapnya, lalu melanjutkan menulis keesokan harinya. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus sampai novel-novel setebal lebih dari 500 halaman, bahkan ada yang hampir mencapai 1000 halaman, akhirnya terbit. Dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu ciri khas Remy adalah novel-novel tebal yang dia tulis. Dan sebagian besar kisah dalam novel-novel panjang yang kemudian populer itu berfokus pada tokoh perempuan. Nah, permasalahan yang sering juga membelit mereka, dan kritik sosial serta sejarah. Nah, salah satu novel yang menarik ya, diantaranya adalah Kerudung Merah Kirmizi, yang mengisahkan seorang perempuan yang menjadi orang tua tunggal bagi kedua orang anaknya. Dia bekerja sebagai penyanyi klub ya, di klub malam pada masa Orde Baru. Nah, dalam perjalanan hidupnya, dia jatuh cinta pada seorang laki-laki yang dianggap memiliki banyak harta karun. Namun, kisah cinta mereka berakhir tragis ketika sang laki-laki dibunuh oleh seseorang yang berambisi menguasai lahan miliknya. Nah, novel ini menggambarkan penindasan dan kesewenang-wenangan dari mereka yang berkuasa, yang akhirnya membawanya meraih penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa tahun 2002. Keren sih, tebal, saya membaca aja butuh berhari-hari ya. Kemudian ada lagi novel lain adalah Kembang Jepun. Novel ini bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Keke yang dijual oleh kakeknya kepada pemilik rumah geisha. Nah, melalui kisah ini pembaca diajak untuk menyelami ketidakadilan gender yang membatasi peran perempuan dalam mengakses pekerjaan layak, sekaligus memahami bagaimana kebebasan perempuan itu seringkali terkekang atas nama, dalam tanda kutip, kodrat.
Nah, sebuah pandangan yang masih banyak dianut oleh masyarakat ya sampai hari ini ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal peran perempuan, kenapa sih selalu berada disisihkan atau tersubordinasi? Ya karena itu tadi ada kata istilah yang seringkali dimunculkan sebagai apa ya? Sebagai yang menekan berupa katanya kata yang diambil sederhana kodrat gitu. Tapi kalau sudah bilang kodrat ya udah deh, kayaknya kalah deh, harus mengalah. Padahal nggak begitu. Nah, novel Kembang Jepun ini mencoba mengangkat itu dan Anda perlu sih membaca novel ini karena bagi saya ya pikiran kita akan menjadi lebih terbuka ketika kita bicara tentang gender, masalah kesetaraan gender. Lalu apa lagi novel lainnya? Ya ini dia, Mimi lan Mintuna. Trafficking perempuan Indonesia. Nah, cerita ini mengangkat seorang tokoh perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Nah, tokoh utama dalam novel ini adalah seorang istri yang mengalami kekerasan berbasis gender. Kemudian dia berjuang untuk melawan stereotip serta kekerasan yang menimpanya. Nah, dalam novel ini banyak cerita pedih yang digambarkan, tetapi juga kepedihan itu bukan kemudian akhirnya membuat berderai air mata, tetapi di situ banyak hal yang bisa kita ambil untuk mengatakan bahwa wow, ini perjuangan yang luar biasa. Nah, sama dengan kisah Tinung yang ditulis dalam novel Cabaukan. Ah iya, jadi ingat Tinung ya. Kalau dalam filmnya diperankan oleh Lola Amaria. Nah, Tinung ini seorang Betawi yang kerjaannya sebagai seorang penari cokek ya. Nah, cerita ini berfokus pada hubungan romantis antara Tinung dengan tokoh yang namanya Tan Peng Liang, seorang Tionghoa yang menjadi pengusaha kaya dan banyak hal. Dia ini bisnisnya itu opium. Ini jadi ceritanya ini di zaman kolonial ya, yang ketika itu masih ada bisnis opium dan juga bisnis tembakau. Dan dalam novel ini Tan Peng Liang diceritakan sebagai tokoh yang berasal dari Semarang. Nah, kalau di dalam filmnya kita akan ketemu dengan produk rokok Sri Gunting. Nah, ini dikaitkan dengan Tan Peng Liang. Nah, ada warna-warni cerita yang menarik dalam Cabaukan ini, tantangan yang dihadapi oleh Tan Peng Liang terutama bagaimana kemudian Tan Peng Liang itu harus berhadapan dengan banyak masalah, terutama ketika harus memperjuangkan cintanya kepada Tinung yang hanya seorang penari cokek. Ya, salah satunya adalah bagaimana kemudian dia mempertahankan harga dirinya sebagai seorang pengusaha Tionghoa yang kaya raya. Ya, di hadapan pengusaha-pengusaha yang sama dari sesama Tionghoa gitu, keturunan Tionghoa, dia dianggap remeh banget. Kenapa sih bisa mengejar seorang penari cokek yang nggak punya kelas dan lain sebagainya. Dan Tinung ini berangkat dari tahu sendiri kan, di lokalisasi diambil dari sana. Wos, gila, ini keren banget novelnya. Makanya Anda perlu baca novel ini. Ya, keren banget. Nah, dan persoalan perbedaan etnis, pengaruh situasi politik Indonesia pada masa itu, ini menjadi yang menjadikan cerita cinta antara Tinung dan Tan Peng Liang itu akhirnya punya warna yang lebih beragam, naik turunnya, konfliknya dan lain sebagainya. Pokoknya baca novel itu, keren banget. Kita jadi tahu bahwa ternyata di era itu ya tidak gampang untuk bisa menyatakan cinta begitu saja. Nah, beruntung sekali kalau zaman sekarang ya, anak-anak muda sekarang nyatain cinta paling pakai WA ya. Zaman dulu ya susah.
Ya, masih akan saya lanjutkan. Tapi sebentar, ada yang minta lagunya Fragmatisnya. Oke deh, coba saya mau cari dulu Fragmatis. Mana ini? Oke deh, yang ini aku mau cari. Aku mau ambil yang ini dulu deh. Fragmatis. Fragmatis grup band dari mana sih? Boleh dong dikasih tahu Fragmatis yang ada di Pekalongan ya. Keren. Kapan-kapan Pragmatis boleh dong tampil di Rehat Malam, boleh nggak? Ya, ini aku lagi ngobrol di TikTok nih. WA ya. WA di WA aku catat. Gampang lah soal prosedurnya, aman. WA dicatat ya 089 66 055 8371 ya, 089 66 055 8371 ya. Nanti WA ya. Bentar nih, Pragmatis ya. Pokoknya kemarin aku juga ini. Oke sip, bagus banget. Boleh nih, ada rilis album ya. Oke, ya nanti di WA ya. Nanti aku jadwalin deh untuk Pragmatis. Aku mau hadirkan satu nomor musik yang dibawain oleh Pragmatis. Judulnya ini nih, Menuju Jalan Pulang. Kayaknya seru nih lagunya. Kayaknya religius banget ya. Oke deh, ditunggu juga respon dari yang lainnya. Silahkan Anda bisa gabung lewat sini ya, di 08554200912. Oke, terima kasih Pragmatis ya sudah kasih atensi. Dan ini dia, saya mau hadirkan Pragmatis di kesempatan kali ini ya. Nanti aku pingin banget Pragmatis tampil di mana? Rehat Malam. Lain waktu saya jadwalin ya. Oke, Pragmatis, Menuju Jalan Pulang untuk Anda. Tak sadar, tak sengaja, air mata menetes, hujan sendu sedih membiru di pipiku. Cahaya kota menemaniku menuju arah jalan pulang, arah jalan pulang.
dari dalam kaca mobilku yang mengikuti, terus mengikuti, terus mengikuti. Aku tak bisa menahanmu dari dalam kedua kelopak mataku. Aku dalam kenangan indah di waktu lalu. Semoga kamu juga selalu dalam perasaan itu. Maafkanku yang terus mengingatmu, mengingatmu. Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Memasuki musim liburan Natal dan Tahun Baru 2025, Kementerian Perhubungan kembali menghadirkan program angkutan motor gratis atau MOTIS menggunakan moda transportasi kereta api untuk perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan tertib. Program MOTIS Angkutan Motor Gratis 2025 dirancang untuk membantu masyarakat membawa sepeda motor tanpa resiko kelelahan akibat berkendara jarak jauh, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat. Dengan layanan yang terjadwal, fasilitas yang terstandar, serta prosedur keamanan yang ketat, program ini memastikan perjalanan Anda dan keluarga tetap nyaman selama liburan akhir tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui kanal resmi program MOTIS Kementerian Perhubungan, nusantara.kemenhub.go.id, dan IG MOTIS_DJKA. Kuota terbatas, dan pendaftaran dibuka dari 1 Desember hingga 29 Desember 2025. Ada kabar baik nih, masa pendaftaran juga ditambah dari 1 sampai 4 Januari 2026. Rayakan Natal dan liburanmu, nebeng MOTIS aja. Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
Wah bro, mukamu kusut banget tuh. Ada apa sih? Kesel banget bro, cetak di tempat sono tuh bikin emosi, nunggunya lama, hasilnya zong pula, nggak sesuai ekspektasi. Lah, makanya kalau urusan cetak mencetak, ya ke Apollo Print aja. Udah terkenal banget tuh. Satu-satunya percetakan legendaris di Kota Pekalongan. Lebih dari 30 tahun pengalaman, tetap konsisten jaga kualitas, kepercayaan pelanggan, dan pastinya waktu pengerjaan bisa menyesuaikan keinginan pelanggan. Serius tuh, gimana caranya? Gampang banget, kirim aja data merek kamu, nanti tim Apollo Print yang bantu desainin sesuai kebutuhan. Mau order besar? Bisa banget. Apollo Print juga melayani pabrik-pabrik sarung dan tekstil di Pekalongan Raya. Wah, mantap, gak pakai ribet, hasilnya kece. Langsung cus ke Apollo Print deh. Untuk Anda, warga Pekalongan Raya dan sekitarnya, yang butuh kemasan plastik, mika, plastik sarung, batik, atau parfum untuk usaha Anda, Apollo Print Pekalongan siap membantu. Kami menyediakan mika polos untuk daster, plastik snack, label bordir, hingga handtag. Semua dirancang untuk melindungi sekaligus mempercantik produk Anda. Dengan pengalaman yang sudah teruji, Apollo Print jadi pilihan utama konsumen Pekalongan. Untuk kemasan yang berkualitas dan harga terjangkau, kunjungi kami di Jalan Seruni, Gang Sriwedari, nomor 1, Poncol, Pekalongan, atau hubungi WA 0857 4274 5765. Buka setiap Sabtu sampai dengan Kamis, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Apollo Print Pekalongan, rekan amanah kerja Anda. Kerja Anda. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kembali lagi di Koja Sastra hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Terima kasih yang masih setia bersama kami di FM 91,2 dan juga kawan-kawan yang juga ikutan gabung di live TikTok saya. Ada Pragmatis, ada JS783, ada Indah Harini, ada siapa lagi, pokoknya banyak banget ya yang masih setia bersama kami. Dan balik lagi ke tema kita malam hari ini mengenai tentang Remisi Lado. Nah, ya memang ya kalau kita bicara tentang tokoh yang satu ini, Remisi Lado boleh dibilang sebagai seorang sastrawan yang sangat-sangat produktif. Ya setidaknya dia telah menuliskan puluhan judul novel. Selain yang telah disebutkan tadi ya, ada beberapa lainnya, di antaranya Gali Lobang, kemudian Xiaoling, ada juga Paris Van Java yang disebutkan sama Pak Ipung tadi di mana? Di Bendan, ada Hotel Prodeo, terus ada juga yang judulnya Menunggu Matahari Melbourne, ada juga Namaku Matahari, ada juga novel berjudul Sampokong ini bercerita tentang tokoh Sampokong atau Zheng He ya, Laksamana Zheng He, Cheng Ho ya kalau kita ngomongnya. Terus ada juga Boulevard de Clichy, kemudian apalagi Pangeran Diponegoro. Ya, ada novel Pangeran Diponegoro. Terus juga Malaikat Lereng Tidar dan Perempuan Bernama Arjuna. Nah, kerap kali di ruang kerjanya Remisi Lado, yang ruang kerjanya tanpa jendela itu, terhampar pula koleksi mesin tik dan sejumlah penghargaan. Di antaranya penghargaan Museum Rekor Indonesia untuk karya kumpulan puisi Kerigma dan Martiria yang mencatatkan rekor sebagai karya puisi tertebal
dengan ketebalan bukunya adalah sebanyak 1036 halaman. Sementara puisinya sebanyak 1000 judul puisi. Nah, selain itu ada juga Tirto Adi Surya Award 2008. Juga Piagam Penghargaan Akademi Jakarta tahun 2021. Nah, sesuai aturan Remi hanya warna hitam dan putih yang dibolehkan ada di rumah. Mulai dari cat tembok, furniture, hingga spray, motif ubin, piring, sendok makan bahkan. Semuanya harus mengikuti aturan warna yang dikehendaki oleh Remi. Nah, tidak hanya itu, dinding-dinding rumah yang dipenuhi lukisan karya Remi yang sebagian besar menampilkan figur perempuan mirip dengan karakter-karakter utama dalam novelnya. Nah, beberapa lukisan menonjolkan gaya dandanan perempuan barat tahun 70-an dengan eyeliner tebal, mata besar berbingkai bulu mata lentik, serta lipstik berwarna vibran. Nah, selain itu terdapat juga lukisan Bunda Maria dan beberapa lukisan hewan. Nah, sepintas garis-garis dalam lukisan Remi juga tampak memiliki aliran postmodernisme. Nah, namun lebih tepat jika lukisan-lukisan itu disebut sebagai aliran Remi. Kenapa? Karena ini sejalan dengan karya seni lainnya yang ia ciptakan. Semuanya berwarna hitam dan putih. Nah, sementara dalam dunia panggung, dalam seni pertunjukan, Remi juga dikenal sebagai tokoh yang luar biasa. Nah, terutama ketika baru pindah ke Jakarta pada tahun 70-an. Lantai 2 rumah Remi juga berfungsi sebagai tempat latihan pementasan teater. Nah, menjelang pementasan, setiap orang di rumah, termasuk Emi, istrinya, ini memiliki tugas masing-masing. Emi bertugas menjahit kostum untuk para penampil dan menyiapkan makanan untuk mereka. Dan seperti diungkapkan Remi, saya ini selalu ditaruh di balik tirai di belakang layar, kata si Emi ya. Nah, sementara itu Boy Worang, sahabat sekaligus kolaborator Remi Silado, dalam membangun dapur teater 23761, dia sempat mengungkapkan kalau pada akhir tahun 60-an ya, sangat sulit mengajak orang-orang muda untuk bergabung dengan kelompok teater. Ketika Remi berencana membentuk dapur teater 23761, Boy diberi tugas untuk mencari anggota. Nah, sebagian besar anggota awal kelompok teater ini adalah teman-teman dan murid-murid Boy. Nah, perjalanan berteater Remi tentu tidak semulus seperti yang dialami oleh anak-anak sekarang ya. Prinsip pemberontakan inilah yang selalu ditanamkan dalam benaknya. Dan Boy menceritakan pementasan teater karya Remi sangat berbeda dengan pementasan teater pada waktu itu. Lakon yang dipilih bukan adaptasi dari pementasan barat ya, melainkan kisah-kisah yang diangkat dari kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu bahasa yang digunakan pun bukan bahasa baku, melainkan bahasa percakapan orang muda yang sangat informal, bahkan terkadang memuat kata-kata yang terkesan kasar atau vulgar. Nah, begitu juga dengan pendekatan terhadap langgam pementasan teater yang digunakan Remi. Nah, dalam ingatan Boy, pada masa itu ada aturan dalam teori teater yang menyatakan bahwa posisi tubuh pemain sebaiknya 60% menghadap ke penonton. Tapi ini dia, emang dasarnya orang-orang yang kreatif dan inovatif ya. Remi ini membuat pementasan full back. Semua tampak belakang, membelakangi penonton. Dan ini kalau dalam teori blocking teater itu, kalau yang konvensional ya, ini haram hukumnya. Tapi bagi Remi apapun itu bisa gitu. Tinggal bagaimana tekniknya. Saya jadi ingat pementasan yang dilakukan oleh Putri Wijaya juga begitu. Dia full block ya. Tapi ada satu adegan, Nano Riantarno juga pernah melakukan itu di Sampai Engtai kalau tidak salah. Ada satu adegan ya, tubuh aktor ini membelakangi penonton. Tapi itu menjadi
bisa diterima karena adegan bahasa tubuh, tangan, terus kemudian wajah, mimik wajah itu bisa terlihat dari samping. Wah, keren banget. Lu kita salam kenal ya di TikTok ya. Thank you. Nah, ada satu pementasan teater karya Remy yang sangat tersohor, yaitu adalah Oreksas. Nah, menurut Boy, Oreksas mengangkat tema kemunafikan. Ceritanya menggambarkan figur-figur yang dipandang sebagai panutan dalam masyarakat, ya. Oh, ya. Yang dipandang sebagai panutan masyarakat, namun sebenarnya menyimpan cacat perilaku. Dalam pementasan ini, salah satu yang digambarkan adalah perilaku pendeta yang sewenang-wenang serta orang tua yang melarang anaknya keluar malam. Namun pada kenyataannya dirinya sendiri masih menikmati kehidupan malam. Naif banget ya. Oke. Nah, sebagian puisi Beling yang menuai banyak kritik dan membuat Remy Silado sering dipanggil oleh pihak-pihak yang merasa terganggu. Pementasan Oreksas juga bernasib serupa. Boy menceritakan, sehari setelah pementasan Oreksas meledak, Remy sempat dilarang untuk melatih ekstrakurikuler teater di sebuah sekolah. Para guru menganggap Oreksas terlalu berani dan vulgar. Namun Boy tetap mengakui bahwa meskipun Remy dikenal dengan keberaniannya, ia selalu siap menanggung segala risiko dari tindakannya tersebut. Ya, seperti diungkapkan oleh Boy, di kalangan anak muda dia justru dianggap sebagai dewa. Sayang, naskah Oreksas tidak sempat terarsipkan sehingga dan nggak sempat dibaca oleh publik, apalagi hari ini. Nah, selain Oreksas, Mesiah 2, Genesis 2, dan Sampokong, ini adalah naskah-naskah yang juga dibuat oleh Remy, yang membuat nama Remy juga sangat dikenal, terutama untuk kalangan anak-anak. Nah, setelah merambah dunia seni pertunjukan, Remy Silado juga menjajal seni peran. Ia sempat membintangi beberapa film, diantaranya Taksi, ya, kemudian Akibat Kanker Payudara, terus 2 dari 3 Laki-laki, sempat juga membintangi Tutur Tinular, chapter 4 ya, kemudian Capres ya, saya hampir membacanya Capster, Capres maksudnya. Terus Bulan di Atas Kuburan. Kalau Bulan di Atas Kuburan ini kayak mengingatkan saya pada sebuah puisi ya, Malam Lebaran. Bulan di Atas Kuburan. Iya. Siapa? Ada yang ingat puisinya siapa? Coba deh dicari ya. Terus Senjakala di Manado. Nah, tidak hanya itu, Remy juga berperan sebagai penata musik untuk film Pelarian dan Mawar Cinta Berduri Duka. Nah, dia bahkan menulis naskah untuk beberapa film seperti Duo Kribo, Ombaknya Laut Mabuknya Cinta, dan Cabaukan. Nah, sekarang Emi tengah mencari rumah baru nih untuk koleksi-koleksi Remy, dan berharap menemukan pemilik yang dapat merawat barang-barang tersebut dengan telaten. Nah, Anda minat? Iya, malam Lebaran. Oke. Bulan di Atas Kuburan. Oke. Itu dia sekilas mengenai Remy Silado. Ya. Thank you lo kita yang ikutan gabung. Terus siapa lagi di live TikTok saya? Ada ayo Bang Bud berpuisi lah. Nantilah ya. Apa tuh saya ini? Ada Shashi. Nah, tonggoku sehat selalu Om katanya. Oke deh. Terima kasih ya. Udah mau Isnayati ya.
Ya itulah dia Remy Selado dengan segala kebisaannya. Dan saya kira tokoh-tokoh macam ini harus dilahirkan lagi ya. Saya nggak tahu Pekalongan apakah siap untuk menghadirkan atau melahirkan tokoh-tokoh semacam ini yang fenomenal, yang berani, yang punya kans untuk bisa tampil ke permukaan. Sangat dinantikan. Barangkali teman-teman dari Fragmatis ya. Iya. Penting juga sih sebenarnya. Nanti kapan-kapan saya akan kapan-kapan Fragmatis ngobrol bareng, ngopi ya. Kayaknya perlu nih saya ngobrol bersama teman-teman Fragmatis gitu. Untuk ya ngobrol sekadar sharing aja. Oke ya. Oke. Sudah menit ke-48 rupanya. Dan sepertinya saya harus akhiri kebersamaan kita di Koja Sastra. Kita akan ketemu minggu depan ya. Tentunya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Jangan lupa tetap pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Karena banyak informasi yang layak untuk Anda nantikan, layak untuk Anda simak, layak untuk Anda, pokoknya layak untuk Anda simpan dalam memori Anda. Saya Ribut Awandi pamit undur diri dari Koja Sastra. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Batik.